Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah ditahan atas kasus penerimaan uang gratifikasi pengurusan PK Joko Chandra. Dalam statusnya sebagai tersangka, Pinangki mulai bernyanyi dan menyeret nama Jaksa Agung. Apakah benar tuduhan bahwa Jaksa Agung juga sudah menerima laporan dari Pinangki saat Joko Chandra masih buron? Kita akan membahasnya pagi hari ini. Sudah ada di studio kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan juga tersambung melalui daring ada anggota Komisi Hukum DPR RI Pak Syarifudin Suding dan ada Deputi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Pak Kurniawan Adi Nugroho yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Baritat, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suding dan juga Pak Kurniawan. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga masih mencoba menghubungi Kapus Penkum dari Kejaksaan, namun sampai saat ini masih belum berhasil. Kalau nanti kita bisa ajak bergabung juga dalam perbincangan ini juga untuk lebih jelasnya mengenai apa saja yang sudah dalam tanda kutip dinyanyikan oleh Jaksa Pinangki. Nah, saya mau tahu dari Komisi Kejaksaan karena yang informasi yang kita dapatkan adalah Komisi Kejaksaan tampaknya ingin memperluas kasus dalam arti begini, penyelidikan atas kasus ini agar lebih ada yang terlibat baik itu dari kepolisian atau dari pihak lain. Karena saat ini merasa bahwa harus ada kejelasan dan harus ada transparansi yang lebih dalam kasus Pinangki ini. Betul tidak, Barita? Ya, karena ini kan berkaitan dengan public trust dan tuduhan serius. Jadi kalau ada di masyarakat berkembang seperti itu, saya kira untuk transparansinya dan agar masyarakat percaya sangat diperlukan keterlibatan lembaga independen untuk melakukan apakah namanya koordinasi, supervisi, dan karena ini sudah proses pro justisia, maka penegak hukum pro justisia itu ada di kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk saat ini apakah kurang transparan menurut Anda? Ya kan karena yang dituduh dan disampaikan di berbagai media itu Bung Timothy kan terhadap oknum jaksa, pejabat kejaksaan. Sehingga kalau itu dilakukan penyidikannya oleh kejaksaan, kan ini yang mengkhawatirkan publik sehingga muncul berbagai dugaan. Nah ini saya kira hanya bisa dijawab dengan transparansi penanganan kasus ini. Kemudian melihat sisi-sisi public trust itu bisa dibangun lewat keterlibatan lembaga seperti KPK atau kepolisian. Kan ini 3 lembaga penegak hukum yang diatur kewenangannya di undang-undang. Saya kira kalau itu dimaksimalkan, ini akan membantu mengkelirkan masalah ini secara transparan, objektif, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa penegakan hukum ini berjalan dengan benar, Bung Timothy. Dan ini sudah secara resmi disampaikan oleh Komisi Kejaksaan kepada Kejaksaan, kan? Ya, kita sudah sampaikan dan harapkan itu supaya penanganannya bisa melihat sisi itu. Sebab public trust itu sangat penting. Karena tanpa public trust maka penegakan hukum ini akan selalu dipandang sinis, dipandang dugaan-dugaan. Maka keterbukaan, kerelaan kejaksaan juga untuk melihat itu akan menjadi bagian penting untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum yang penting ini. Jadi benarkah dari Kejaksaan tanggapannya adalah tidak menyambut ide dari Komisi Kejaksaan itu? Ya kita mudah-mudahan bisa melihat ada perkembangannya ke depan. Kita harapkan itu. Sebab kan masih dalam proses. Seperti misalnya yang diduga masyarakat itu oknum jaksa P ini kan kewenangannya dia eselon 4. Tidak penyidik. Tapi kenapa bisa bertemu dengan terpidana buron ketika itu? Terus ini kan dugaan-dugaan yang kalau dilakukan penyidikan lewat pro justisia itu akan bisa clear, akan bisa juga melakukan upaya paksa. Komisi Kejaksaan kan bukan penyidik seperti pro justisia. Komisi Kejaksaan itu melakukan pengawasan kinerja dan perilaku. Nah, tetapi apa yang diharapkan publik tentu kami harus sampaikan agar ini mendapat perhatian serius. Begitu, Bung Timothy. Saya ke Pak Kurniawan, mungkin Anda juga menyetujui hal ini dan menginginkan transparansi lebih khususnya untuk pemeriksaan dari Jaksa Pinangki ini. Ya, nah kalau kami kan sebenarnya pengennya kita melihat ini secara lebih luas. Jangan sampai kemudian perkara Joko Chandra ini hanya dikotakkan, dipersempit hanya kepada PSM. Nah itu kemudian kita minta supaya ada keterbukaan, ada koordinasi antara lembaga-lembaga aparat penegak hukum yang lain. Komisi Kejaksaan mengawasi kinerja, kemudian nanti ada kepolisian dan KPK.
Bahkan jika dimungkinkan dan memang undang-undangnya memungkinkan itu, maka perkaranya karena ini ada persinggungan, maka sebaiknya dia diambil alih. Tidak hanya sekedar supervisi, tapi diambil alih oleh KPK. Gitu. Jadi karena kan ini ada yang aneh. Dari data kami itu Pinangki itu pergi ke luar negeri dari tahun 2017 sampai 2019 itu ada 27 kali. Nah kemudian dia berani mengajukan penawaran ke Joko Chandra itu apakah baru sekali ini atau juga ada kasus-kasus yang lain yang melibatkan PSM ini misalnya. Nah itu yang seharusnya bisa diperdalam juga oleh penyidik, sehingga kalau kemudian ini hanya terpusat hanya kepada kejaksaan, maka kami khawatir seolah-olah PSM ini dikorbankan, sementara itu digunakan untuk menyelamatkan atasan atau siapapun yang terlibat dalam perkara ini. Kayak gitu, Mas. Oke. Nah, terkait dengan keluarnya atau disebutnya nama Jaksa Agung di sini, Pak Syarifudin, apa tanggapan dari DPR? Sekali lagi bahwa ini kan masih dalam proses pemeriksaan, belum sampai ada barang bukti yang ditunjukkan tentu saja, dan ini yang kita lihat kan hasil dari produk jurnalistik lah begitu yang akhirnya mendapatkan apa yang disebutkan oleh Pinangki dalam pemeriksaan gitu. Tapi bahwa sudah disebutkan nama tersebut, apakah memang harus berubah nih siapa yang menangani kasus atau keterlibatan pihak lain di dalam pemeriksaan ini? Iya, pertama saya kira ketika ada dugaan-dugaan seperti itu ya, apalagi melibatkan atasan yang bersangkutan ya sebagai pimpinan tertinggi di institusi itu, saya kira ini suatu dugaan atau tuduhan yang amat serius. Dan saya kira nyanyian atau tuduhan-tuduhan seperti itu tidaklah lalu kemudian muncul seketika tanpa didasari dengan suatu investigasi yang mendalam. Apalagi ketika yang menyampaikan itu adalah seorang pelaku. Nah untuk itu saya ini adalah saya ingin sampaikan bahwa ini adalah momentum sebenarnya, pintu masuk bagi kejaksaan untuk melakukan bersih institusi yang selama ini tadi disampaikan oleh Pak Barita untuk mendapatkan public trust ya. Karena ini adalah institusi penegak hukum yang memang harus betul-betul ya terbuka secara transparan dalam proses penanganan kasus Pinangki ini, karena saya yakini betul bahwa kalau kasus seperti ini tidaklah melibatkan hanya seorang diri, tapi melibatkan banyak pihak ya. Pasti melibatkan banyak pihak, dan kalau tadi dari Maki menyampaikan hasil investigasinya ada kurang lebih 27 kali ke luar negeri menemui Joko Chandra, saya kira tidaklah semudah itu seorang pegawai negeri sipil ya meninggalkan tempat kerjanya ataukah ke luar negeri tanpa pengetahuan atasan. Minimal itu ya, masalah siapa yang ditemui mungkin hal berbeda, tapi bisa mendapatkan izin saja begitu. Iya. Betul, minimal siapa yang ditemui, tapi ada dugaan kuat ya, dugaan kuat bahwa dia keluar negeri itu dalam kaitan masalah itu. Tapi paling tidak dia meninggalkan tempat kerja itu harus mendapatkan izin dan harus pengetahuan dengan atasan. Nah ini harus ditelusuri ya, dan saya kira nanti juga akan kita konfirmasi ya, karena ini juga baru kemarin kita sempat ada rapat dengan Kejaksaan Agung, tapi tidak dalam kaitan masalah itu, tapi dalam minggu depan kita akan rapat dan saya akan konfirmasi menyangkut masalah itu. Karena ini adalah tuduhan yang sangat serius. Ini menyangkut masalah institusi. Jadi DPR juga akan masuk ke sini ya, khususnya untuk Komisi Hukum, bahwa bahkan sampai di titik ini pun baru penyebutan saja sudah serius, karena sekali lagi yang disebutkan Jaksa Agung. Ini posisi yang tidak main-main begitu. Sehingga DPR pun sudah akan mengambil tindakan dalam arti mencari kejelasan juga. Apa saja yang nanti akan dilakukan? Iya, betul ya. Paling tidak akan menelusuri informasi yang ada informasi awal ya yang sudah muncul ke publik itu ya, mengkonfirmasi kepada Jaksa Agung tentang benar tidaknya, dan saya kira ya walaupun kita sudah tahu apa jawabannya, kita sudah tahu itu, tapi paling tidak banyak sumber lain yang akan kita konfirmasi tentang persoalan-persoalan itu. Dari awal juga saya kan ini Mas Timothy ya, ini kan kasus yang sangat serius ya, sehingga saya selalu berharap bahwa seharusnya
kasus yang melibatkan dua jenderal yang ada di kepolisian, lalu kemudian Pinangki yang ada di kejaksaan. Ya seharusnya ditarik ke KPK sebenarnya ya. Karena ini kan menyangkut masalah tindak pidana korupsi ya, dalam kaitan menyangkut masalah penerimaan hadiah atau janji ya terkait dengan terpidana kasus penggalian Jesi Bank Bali Joko Chandra kan begitu. Seharusnya sebagai lembaga independen karena ya persepsi yang muncul di masyarakat mana mungkin ya walaupun kita memberikan apresiasi penghargaan yang ada di kepolisian ya, begitu gerak cepat yang dilakukan sehingga ya 2 jenderal dijadikan tersangka bahkan sudah ditahan dan sebagainya. Tapi di kejaksaan ini yang menurut saya dan juga ya di Kementerian Hukum dan HAM ya imigrasi ya, ini sama sekali tidak menunjukkan progres yang betul-betul membuka secara transparan tentang proses penanganan kasus ini kan begitu. Nah, saya sangat berharap bahwa ada supervisi dari kejaksaan. Kenapa sih kasus ini di-display misalnya? Kenapa tidak disatukan proses penanganannya dalam satu institusi, katakanlah KPK, kan begitu. Apalagi di satu peristiwa yang sama, ya. Jadi bukan hanya masalah kesesuaian saja ya bahwa kasus korupsi ditangani oleh KPK, tapi Anda merasa bahwa sudah ada masalah mengenai itu tadi salah satu transparansi juga dan mengurangi kemungkinan ada konflik of interest. Itu juga menjadi alasan. Ya, betul. Itu yang muncul di di masyarakat tentang adanya konflik of interest ya, dan bisa selama ini bisa melindungi sesama korps dan sehingga kasus ini tidak terbuka ya secara secara menyeluruh ya, sehingga yang diharapkan masyarakat juga kurang maksimal kan begitu. Jadi kalau tidak transparan justru ini akan melukai kejaksaan gitu ya Bang Barito? Ya betul sekali, sebab inti dari penegakan hukum itu kan kepercayaan masyarakat, rasa keadilan masyarakat. Untuk siapa penegakan hukum? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan. Saya kira institusi penegak hukum menjadi penanggung jawab yang paling besar. Karena kalau dia tegas keras kepada para pelanggar hukum, kepada dirinya juga harus berani keras dan berani jujur. Tapi kalau misalkan begini ya, mungkin saja tidak memenuhi harapan masyarakat, tapi sebenarnya sudah setransparan mungkin lah, paling tidak dari pihak dari kejaksaan merasa bahwa semua yang bisa kami sampaikan sudah kami sampaikan, walaupun itu tidak memenuhi harapan informasi yang diharapkan oleh masyarakat. Apakah ini juga akan melukai juga kah sementara kejaksaan merasa sudah melakukan apa yang mereka bisa lakukan? Ya karena ini kan ada standarnya Bung Timothy. Standarnya adalah apakah dalam penyidikan itu cukup independen. Artinya tidak ada konflik of interest. Kan itu standar-standar yang oleh publik dilihat sebagai ukuran transparansi itu. Karena kan ini oknum jaksa ini adalah jaksa, disidik oleh kejaksaan, kan ada keraguan-raguan bahwa itu akan tidak transparan. Nah membuktikan itu tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sarfuddin Suding dan Maki itu sangat relevan. Inilah harapan publik tentunya, supaya juga menunjukkan kejaksaan terbuka, tidak ada yang perlu ditutupin. Karena jaksa yang berintegritas itu banyak, jaksa itu tidak hanya oknum jaksa P itu, banyak yang lain yang baik. Jangan hanya karena ini terkurung yang lain itu untuk dipercaya sebagai jaksa yang punya integritas, Bung Timothy. Mengomentari apa yang dikatakan Pak Suding tadi mengenai kalau melihat dari gerak-gerik PSM ini sendiri, tampaknya bisa keluar negeri hingga 27 kali saja itu seharusnya tidak mungkin kalau tanpa entah itu pengetahuan atau bahkan sampai persetujuan dari atasannya begitu. Mungkin dari Komisi Kejaksaan bisa menjelaskan benarkah bahwa rasanya tidak mungkin benar-benar berangkat sendiri atau sebenarnya wajar-wajar saja? Inilah yang awalnya kami mau mendapatkan keterangan. Karena kalau ASN atau oknum jaksa pergi 9 kali ataukah yang oleh publik diinfokan 27 kali, bagaimana pemeriksaan itu? Sebab kan hak cuti jaksa atau ASN itu kan 12 hari kerja. Kalau sampai 9 atau 27 kali, apakah ini tidak diperiksa, tidak kirkanya ada, tidak ditanya kenapa, urusan apa, tahun berapa, apa yang dikerjakan. Ini kan bagian yang sudah seharusnya menurut SOP ditanyakan. Nah komisi kan awalnya mau minta penjelasan keterangan tentang itu. Tapi memang kami tidak mendapatkan keterangan itu karena sudah diperiksa oleh pengawas internal. Kami minta laporan hasil pemeriksaannya supaya jelas apakah tindakan pengawasan itu bekerja
dengan baik di dalam soal ini. Karena kan inti masalahnya ada di situ. Bagaimana mungkin seorang ASN pergi sekian kali ke luar negeri, bagaimana dengan hak cuti, kan banyak ketentuan-ketentuan itu. Kalau sekiranya itu dilakukan pengawasan, tentu bisa dideteksi lebih awal ada apa ini. Ya, Nah, kemudian kira-kira itu yang mencurigakan. menimbulkan masalah. Oke, jadi kalau memang terdeteksi dari awal mungkin tidak sampai ke sejauh ini, begitu maksudnya? Setidak-tidaknya SOP sudah berjalan. diketahui, Bung Timothy. Oke, nah Pak Kurniawan, kalau dari pernyataan Anda tadi bahwa Anda khawatir ini dikunci hanya justru di jaksa PSM ini saja, padahal mungkin yang terlibat jauh lebih banyak. Nah, apakah ini kembali lagi dugaan begitu ya? Apakah ini Anda percaya bahwa ini akan bisa diselesaikan mengingat sekarang kan yang dilakukan adalah pemeriksaan internal dari kejaksaan. Bisakah atau masih ada harapankah dari Maki bahwa akan jelas dari kejaksaan? Kembali lagi karena kejaksaan harus menjaga marwah dan namanya begitu. Biarlah kami keras seperti kata Pak Barita tadi, keras terhadap diri sendiri untuk membuktikan bahwa kita juga tidak main-main dalam kasus korupsi. Anda percaya bahwa hal ini yang bisa terjadi? Jadi gini, kita harus berangkat dulu, PSM ini bukan jaksa fungsional, dia bukan jaksa penuntut umum. Kemudian dia juga bukan jaksa yang bertugas di bagian ekstradisi. Nah, artinya untuk kepentingan apa dia keluar negeri sampai sekian banyak. Kalau yang 27 kali itu dari 2017 sampai 2019. Dan itu tidak hanya berurusan dengan Joko Chandra. Nah, ini kepentingan apa dan apakah atasannya mengetahui atau tidak? Kalau kemudian itu hanya diperiksa di kejaksaan saja, dilakukan oleh kejaksaan saja, akan sangat rumit. Bagaimana mungkin seorang Jampitsus, katakanlah begitu, untuk korupsinya, kemudian ketika kemudian si PSM ini keluar nama, katakanlah JA misalnya, kemudian bagaimana mungkin Jampitsus memeriksa JA? Pasti akan muncul ewo pekewo. Nah, itu yang kemudian kita kalau dari kami meminta ya sudah, toh di dalam undang-undangnya juga memungkinkan di mana KPK melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Itu kan dimungkinkan itu, di dalam undang-undang memungkinkan itu. Artinya kalaupun memang itu mau diambil alih oleh kejaksaan, diambil alih oleh KPK, itu menjadi lebih fair. Karena di situ tidak ada orang KPK yang terlibat di dalam perkara Joko Chandra ini. Sehingga kemudian menjadi sangat lebih enak. Karena pengalaman KPK juga biasa aja, memeriksa menteri juga nggak ada masalah. Pernah juga dilakukan dan itu nggak ada masalah. Itu yang kita minta. Nah. Pak Syarifudin, ini kita tahu bahwa tentu saja ada pada saat berurusan dengan berbeda lembaga, kepolisian, kejaksaan, KPK, tentu saja tidak sebegitu mudahnya melimpahkan kasus atau memindahkan sebuah kasus. Hampir tidak mungkin lah begitu bisa dikatakan. Berarti walaupun kalau saya tangkap dari pendapat bapak-bapak bertiga di sini, ada unsur baik kalau memang itu dipindahkan, tapi rasa-rasanya seperti berharap terlalu banyak begitu Pak Syarifudin. Atau apa yang bisa dilakukan kalau memang dirasa, sekali lagi bukan tidak mempercayai kejaksaan, tapi kalau dirasa bahwa tidak memenuhi rasa keadilan, katakan begitu. Apa yang bisa dilakukan? Iya, kita masih lihat kasus di Korlantas Tebus Kiloy. Ketika itu muncul kegaduhan dan pihak kepolisian ketika itu ingin melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan. Karena muncul kegaduhan publik, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu turun tangan. Ya kan? Memerintahkan kepada Timur Pradopo ketika itu masih Kapolri agar kasus ini ditangani oleh KPK. Nah, saya kira dalam konteks yang sama seperti kasus ini, Jokowi juga harus punya sikap yang tegas. Ya. Supaya ini memunculkan public trust terhadap institusi penegak hukum di bawah pengawasan Presiden Jokowi. Ya harusnya Jokowi memerintahkan kepada Jaksa Agung, memerintahkan kepada Kapolri agar kasus yang suatu peristiwa yang sama ini supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam proses penanganannya, dalam proses pro justisia diserahkan kepada KPK, misalnya seperti itu, ya kan begitu, untuk mengakhiri ketidakpercayaan publik dalam penanganan kasus ini. Nah, saya kira memang kuncinya ada di Presiden Jokowi.
Kalau berharap pada Jaksa Agung untuk melakukan hal tersebut, mungkinkah menurut Anda? Lagi. Saya kira tidak. Oke. Karena dari awal sudah ada koordinasi ya antar institusi penegak hukum agar kasus Pinangki itu ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oke, berarti tidak mungkin dari lembaganya sendiri begitu ya. Oke, Ya, kita akan kita tahan dulu, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Saya juga ingin tahu sebenarnya yang masih menjadi banyak pertanyaan masyarakat, walaupun bisa jadi tidak terkait sama sekali begitu, adalah mengenai kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung, yang hingga saat ini tampaknya masih belum benar-benar jelas apa penyebabnya. Kita masih menunggu dari tim forensik juga, tapi setidaknya ini memperkeruh suasana juga pada saat sedang menangani kasus sebesar ini. Gedungnya terbakar dan sampai saat ini kita belum benar-benar jelas apa penyebab kebakaran. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini.